Kata barok berasal dari kata yang mula-mula digunakan untuk menggambarkan sebutir mutiara dengan bentuk tidak beraturan. Ketidakberaturan adalah ciri khas seni barok, yang jauh lebih kaya dalam bentuk-bentuk yang sangat kontrastif daripada seni Renaissance yang lebih sederhana dan harmonik. Abad ke-17 secara umum dicirikan oleh ketegangan antara kontras-kontras yang tak dapat didamaikan. Di satu pihak adalah optimisme Renaissance yang sangat meluap, di lain pihak ada banyak orang yang memburu ekstrem sebaliknya dengan menjalani kehidupan dalam halwat agama dan penolakan diri. Baik dalam bidang seni maupun kehidupan nyata, kita menemui bentuk-bentuk pengungkapan diri yang mulut dan flamboyan, sementara pada saat yang sama timbul suatu gerakan monastik yang menjauhkan diri dari dunia. Dengan kata lain, istana yang megah dan biara terpencil. Ya, kamu dapat mengungkapkannya begitu. Salah satu peribahasa kesayangan periode barok adalah ungkapan Latin carpe diem rebut hari ini. Ungkapan Latin lain yang dikutip secara luas adalah memento mori, yang berarti ingatlah bahawa kamu akan mati. Dalam bidang kesenian, sebuah lukisan dapat menggambarkan suatu gaya hidup yang sangat mewah, dengan sebuah tengkorak kecil dilukiskan di satu sudut. Dalam berbagai pengertian, periode barok ditandai oleh kepalsuan atau sikap yang dibuat-buat. Tapi pada saat yang sama, banyak orang yang sangat gandrung dengan sisi lain dari mata wang itu. Mereka sangat memperhatikan hakikat kesementaraan dari segala sesuatu, iaitu kenyataan bahawa seluruh keindahan yang mengelilingi kita suatu hari akan musnah. Memang benar, sungguh sedih menyadari bahawa tidak ada yang abadi. Kamu berfikir persis seperti orang-orang pada abad ke-17. Periode barok juga merupakan masa konflik dalam pengertian politik. Eropah tercabik-cabik oleh perang. Yang paling buruk adalah Perang 30 tahun yang berkobar di hampir seluruh benua itu dari 1618 hingga 1648. Sesungguhnya itu merupakan serangkaian perang yang terutama sangat merugikan Jerman. Dan akibat Perang 30 tahun itu, Perancis lambat laun menjadi kekuatan yang dominan di Eropah. Apa yang menyebabkan perang itu? Perang itu terutama adalah antara penganut Protestan dan penganut Katolik, tapi juga melibatkan perebutan kekuatan politik. Kurang lebih seperti di Lebanon. Lepas dari peperangan, abad ke-17 merupakan zaman perbezaan kelas yang sangat mencolok. Aku yakin kamu telah mendengar tentang aristokrasi Perancis dan Istana Versailles. Aku tidak tahu apakah kamu sudah banyak mendengar tentang rakyat Perancis. Tapi setiap pameran kegemilangan mensyaratkan pameran kekuatan. Sering dikatakan bahawa situasi politik dalam periode barok bukannya tidak menyerupai kesenian dan arsitekturnya. Bangunan-bangunan barok dicirikan oleh banyaknya sudut dan celah dengan banyak hiasan. Dengan cara yang nyaris sama, situasi politik dicirikan oleh berbagai intrik, komplotan dan pembunuhan. Bukankah seorang raja Swedia ditembak di sebuah teater? Kamu memikirkan Gustav III, sebuah contoh bagus dari apa yang kumaksudkan. Pembunuhan atas Gustav III baru terjadi pada 1972, tapi peristiwanya benar-benar khas barok. Dia dibunuh ketika menghadiri sebuah pesta topeng besar. Kukira dia sedang berada di teater. Pesta topeng besar diadakan di opera. Dapat kita katakan bahawa period barok di Swedia berakhir dengan terbunuhnya Gustav III. Pada zamannya telah berlangsung pemerintahan despotisme pencerahan yang serupa dengan yang ada dalam pemerintahan Louis ke-14 hampir 100 tahun sebelumnya. Gustav III juga seorang pribadi yang amat sangat angkuh yang memuja seluruh upacara dan sopan santun gaya Perancis. Dia juga sangat menyukai teater.
Dan di situlah dia menemui ajal. Ya, tapi ternyata periode barok itu lebih dari sekadar bentuk kesenian. Ia adalah lambang zaman yang paling sering digunakan. Lambang apa? Kehidupan, Sophie. Aku tidak tahu berapa kali pada abad ke-17 itu dikatakan bahawa hidup itu panggung sandiwara. Pokoknya, sering sekali. Periode barok melahirkan teater moden dengan segala bentuk perlengkapan panggung dan teaternya. Dalam teater orang membangun suatu ilusi di atas panggung untuk menonjolkan bahawa sandiwara panggung itu hanyalah sebuah ilusi. Oleh kerana itu, teater menjadi cerminan kehidupan manusia pada umumnya. Teater dapat menunjukkan bahawa kesombongan muncul sebelum kejatuhan dan menampilkan potret keji kelemahan manusia. William Shakespeare. Apakah Shakespeare hidup pada periode barok? Dia menulis sandiwara-sandiwaranya yang terbesar sekitar tahun 1600, jadi dia berdiri dengan satu kaki pada zaman Renaissance dan satu kaki lagi pada zaman barok. Karya Shakespeare penuh dengan kalimat mengenai kehidupan sebagai panggung sandiwara. Mahukah kamu mendengar sebahagian ceritanya? Ya, dalam As You Like It, dia mengatakan, dunia ini panggung sandiwara, dan semua pria dan wanita hanyalah para pemainnya. Bagi mereka telah ditentukan jalan keluar dan jalan masuknya. Dan seorang manusia bisa saja memainkan banyak peranan. Dan dalam Macbeth, dia mengatakan, hidup ini hanyalah bayangan yang berjalan, seorang aktor yang gagal melagak dan merepek di atas panggung. Dan kemudian tidak terdengar lagi, hidup adalah kisah yang dituturkan oleh seorang bodoh, penuh bising dan kemarahan. Tidak bermakna apa-apa. Betapa pesimistisnya. Dia disibukkan dengan pemikiran tentang betapa singkatnya hidup itu. Tentunya kamu pernah mendengar tentang kalimat Shakespeare yang paling terkenal. Ada atau tiada itulah soalnya. Ya, diucapkan oleh Hamlet. Suatu hari kita berjalan-jalan di atas bumi lalu pada hari berikutnya kita mati dan hilang. Terima kasih, aku dapat memahami pesannya. Selain dengan panggung sandiwara, para penyair barok juga membandingkan kehidupan dengan impian. Shakespeare mengatakan, misalnya, kita ini seperti dalam mimpi, dan hidup kita yang singkat dijalani dalam keadaan tidur. Puitis sekali. Penulis drama Spanyol Calderón de la Barca, yang dilahirkan pada 1600, menulis sebuah sandiwara berjudul Hidup Adalah Sebuah Mimpi, Life is a Dream. Di sana dia mengatakan, apakah kehidupan itu? Suatu kegilaan. Apakah kehidupan itu? Sebuah ilusi, sebuah bayangan, sebuah cerita, dan keutamaannya sangat sedikit, sebab seluruh kehidupan itu hanyalah impian. Dia mungkin benar. Kami membaca sandiwara di sekolah. Judulnya Jeopardy Gunung Jeppe on the Mount. Oleh Ludwig Holberg. Ya, dia adalah tokoh besar di Skandinavia yang menandai masa peralihan dari period barok ke abad pencerahan. Jeppe jatuh tertidur di sebuah selokan dan terbangun di tempat tidur sang baron. Maka dia fikir dia hanya bermimpi bahawa dia seorang buruh tani miskin. Lalu ketika dia jatuh tertidur lagi, mereka membawanya kembali ke selokan dan dia terbangun lagi. Kali ini dia berfikir dia hanya bermimpi pernah berbaring di tempat tidur sang baron. Holberg meminjam tema ini dari Calderon, dan Calderon meminjamnya dari cerita Arab kuno, 1001 Malam. Namun membandingkan kehidupan dengan impian merupakan tema yang dapat kita temukan jauh pada masa sebelumnya dalam sejarah, juga di India dan China. Saga Cina kuno Chuangzi, misalnya, mengemukakan, pernah aku bermimpi diriku seekor kupu-kupu, dan kini aku tidak tahu lagi apakah aku ini Chuangzi, yang bermimpi bahawa aku seekor kupu-kupu, atau apakah aku seekor kupu-kupu yang bermimpi bahawa aku adalah Chuangzi.
Ya, mustahil untuk membuktikannya. Di Norwegia ada seorang penyair barok asli bernama Petter Dass yang hidup dari tahun 1647 hingga tahun 1707. Di satu pihak dia ingin menggambarkan kehidupan sebagaimana adanya di sini sekarang, di lain pihak dia menekankan bahawa Tuhan sajalah yang kekal dan tetap. Tuhan tetap Tuhan meskipun semua negeri dihancurkan, Tuhan tetap Tuhan meskipun setiap manusia telah mati. Tapi dalam syair pujian yang sama, dia menulis tentang kehidupan pedesaan di Norwegia Utara dan tentang ikan-ikan di laut. Ini sangat khas barok, menggambarkan dalam teks yang sama hal-hal yang duniawi dan menyangkut masa kini dan tentang dunia langit dan akhirat. Itu benar-benar mengingatkan kita pada teori Plato yang membedakan dunia nyata indriawi dengan dunia ide yang kekal. Bagaimana dengan filsafat mereka? Juga ditandai oleh pergulatan sengit antara cara-cara berfikir yang sama sekali bertentangan. Seperti yang pernah kukemukakan, sebagian filosof percaya bahawa apa yang ada itu pada dasarnya bersifat spiritual. Sudut pandang ini dinamakan idealisme. Sudut pandang kebalikannya dinamakan materialisme. Dengan ini yang dimaksud adalah filsafat yang menganggap bahawa semua hal yang nyata itu berasal dari substansi materi yang konkret. Materialisme juga mempunyai banyak pendukung pada abad ke-17. Barangkali yang paling berpengaruh adalah filosof Inggris Thomas Hobbes. Dia percaya bahawa semua fenomena, termasuk manusia dan binatang, terdiri semata-mata atas partikel-partikel materi. Bahkan kesadaran manusia atau jiwa berasal dari gerakan partikel-partikel yang sangat kecil di dalam otak. Thomas Hobbes. Jadi dia mempercayai apa yang dikatakan Demokritus 2000 tahun sebelumnya. Baik idealisme maupun materialisme akan kamu temukan di sepanjang sejarah filsafat. Tapi jarang kedua pandangan itu hadir dengan nyata pada saat yang sama seperti pada period barok. Materialisme terus-menerus dikembangkan oleh ilmu-ilmu baru. Newton membuktikan bahawa hukum gerak yang sama berlaku untuk seluruh alam raya dan bahawa seluruh perubahan di alam ini, baik di atas bumi maupun di luar angkasa, dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip gravitasi universal dan gerak benda-benda. Jadi segala sesuatu diatur oleh hukum yang sama, yang tak akan lekang atau oleh mekanisme yang sama. Oleh kerana itu, pada prinsipnya, adalah mungkin untuk memperhitungkan setiap perubahan alam dengan ketepatan matematis. Dan dengan demikian, Newton melengkapi apa yang kita namakan pandangan dunia mekanistik. Apakah dia membayangkan dunia sebagai sebuah mesin besar? Memang benar. Kata mekanik berasal dari kata Yunani mechan, yang berarti mesin. Memang luar biasa bahawa Hobbes maupun Newton tidak melihat adanya pertentangan antara gambaran dunia mekanistik dan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi tidak semua penganut materialis abad ke-18 dan ke-19 sepakat dengan ini. Ahli fisika dan filosof Perancis La Mettrie menulis sebuah buku pada abad ke-18 yang berjudul L'Homme Machine, yang berarti manusia mesin. Sebagaimana tungkai mempunyai otot yang digunakan untuk berjalan, demikian pula otak mempunyai otot yang dipakai untuk berfikir. Di kemudian hari, ahli matematika Perancis Laplace mengungkapkan suatu pandangan mekanistik yang ekstrim dengan gagasan begini, jika akal pada suatu saat tertentu dapat mengetahui posisi dari seluruh partikel materi, tidak ada yang tidak dapat diketahui. Dan masa depan maupun masa lalu akan terbuka lebar di depan mata mereka. Gagasannya di sini adalah bahawa segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan sebelumnya. Telah tertulis di bintang-bintang bahawa sesuatu akan terjadi. Pandangan ini dinamakan determinisme.
Jadi tidak ada yang dinamakan kehendak bebas. Tidak, segala sesuatu adalah hasil proses mekanis, juga semua pikiran dan impian kita. Tokoh-tokoh materialis Jerman pada abad ke-19 menyatakan bahawa hubungan antara pikiran dan otak itu seperti hubungan antara air kencing dengan ginjal dan empedu dengan hati. Tapi air kencing dan empedu itu materi. Pikiran bukan. Kamu berpegang pada sesuatu yang penting di sini. Aku dapat menceritakan padamu suatu kisah mengenai hal yang sama. Seorang astronot Rusia dan seorang ahli bedah otak Rusia pernah membicarakan agama. Ahli bedah otak itu seorang Kristen, sedangkan sang astronot bukan. Sang astronot berkata, "Aku telah pergi ke luar angkasa berkali-kali tapi tidak pernah melihat Tuhan atau malaikat." Dan ahli bedah otak itu berkata, "Dan aku telah mengoperasi banyak otak cemerlang, namun aku tidak pernah menemukan satu pikiran pun." Tapi itu tidak membuktikan bahawa pikiran itu tidak ada. Tidak, tapi itu menekankan kenyataan bahawa pikiran bukanlah benda yang dapat dioperasi atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tidak mudah, misalnya, untuk menghilangkan angan-angan melalui operasi. Itu terlalu jauh untuk bidang operasi. Seorang filosof penting dari abad ke-17 bernama Leibniz mengemukakan bahawa perbezaan antara yang material dan yang spiritual sesungguhnya adalah bahawa yang material dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sedangkan jiwa bahkan tidak dapat dibagi dua. Tidak, jenis pisau bedah manakah yang dapat kita gunakan untuk itu? Alberto hanya menggelengkan kepalanya. Setelah sesaat, dia menunjuk ke arah meja di antara mereka dan berkata, "Dua filosof terbesar dari abad ke-17 adalah Descartes dan Spinoza. Mereka pun bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti hubungan antara jiwa dan badan, dan kita akan menelaah mereka secara lebih cermat." "Teruskanlah, tapi aku harus sudah tiba di rumah pada jam 7. Descartes. Dia ingin membersihkan semua puing dari tempat itu. Alberto berdiri, melepaskan mantel merahnya, dan meletakkannya di atas sebuah kursi. Lalu dia kembali duduk di sudut sofa. Rene Descartes dilahirkan pada dan tinggal di sejumlah negeri di Eropah pada beberapa periode kehidupannya. Bahkan sebagai seorang pemuda, dia mempunyai hasrat yang kuat untuk mendapatkan wawasan mengenai hakikat manusia dan alam raya. Tapi setelah mempelajari filsafat, dia menjadi semakin yakin akan kebodohannya sendiri. Seperti Sokrates. Lebih kurang seperti dia, ya. Seperti Sokrates, dia percaya bahawa pengetahuan itu hanya dapat dicapai melalui akal. Kita tidak pernah dapat mempercayai apa yang dikatakan pada kita oleh buku-buku kuno itu. Kita bahkan tidak boleh mempercayai apa yang dikatakan pada kita oleh indera kita sendiri. Plato beranggapan begitu juga. Dia yakin bahawa hanya akal yang dapat memberi kita pengetahuan tertentu. Tepat, ada jalur langsung dari Sokrates dan Plato via Santo Agustin ke Descartes. Mereka benar-benar rasionalis dan yakin bahawa akal merupakan satu-satunya jalan menuju pengetahuan. Setelah melakukan telaah-telaah komprehensif, Descartes sampai pada kesimpulan bahawa pengetahuan yang diturunkan dari abad pertengahan tidak selalu dapat dipercaya. Kamu dapat membandingkannya dengan Sokrates, yang tidak mempercayai pandangan umum yang ditemuinya di alun-alun pusat kota Athena. Jadi apa yang dilakukan orang itu, Sophie? Dapatkah kamu mengatakannya padaku? Dia mulai menyusun filsafatnya sendiri. Benar, Descartes memutuskan untuk mengadakan perjalanan keliling Eropah, seperti Sokrates dulu yang mengisi hidupnya dengan mengajak bicara orang-orang di Athena.
Dia mengemukakan bahawa sejak itu dia bermaksud membulatkan tekadnya untuk mencari kebijaksanaan yang akan ditemukannya dalam dirinya sendiri atau di dalam buku besar dunia. Maka dia bergabung dengan angkatan bersenjata dan pergi berperang, yang memungkinkannya untuk melewatkan banyak waktu di berbagai bahagian Eropah Tengah. Di kemudian hari, dia tinggal selama beberapa tahun di Paris, tapi pada tahun 1629 dia pergi ke negeri Belanda, di mana dia menetap selama hampir 20 tahun menyusun karya-karya matematika dan filsafatnya. Pada tahun 1649, dia diundang ke Swedia oleh Ratu Kristina. Tapi persinggahannya di tempat yang disebutnya, negeri beruang, ais, dan batu cadas mendatangkan serangan radang paru-paru dan dia meninggal pada musim dingin tahun 1650. Jadi dia baru berusia 54 tahun ketika meninggal. Ya, tapi dia mempunyai pengaruh sangat besar pada filsafat, bahkan setelah kematiannya. Kita dapat mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahawa Descartes adalah bapa filsafat moden. Dengan mengikuti penemuan kembali manusia dan alam di zaman Renaissance, kebutuhan untuk menyusun pemikiran kontemporer menjadi satu sistem filsafat yang koheren kembali muncul. Pembangun sistem pertama yang paling berpengaruh adalah Descartes, dan dia diikuti oleh Spinoza dan Leibniz, Locke dan Berkeley, Hume dan Kant. Apa yang anda maksudkan dengan sistem filsafat? Yang kumaksudkan adalah filsafat yang disusun dari dasar dan yang berusaha untuk menemukan penjelasan bagi pertanyaan-pertanyaan penting mengenai filsafat. Pembangun sistem di zaman Yunani kuno adalah Plato dan Aristoteles. Abad Pertengahan mempunyai Thomas Aquinas, yang berusaha untuk membangun jembatan antara filsafat Aristoteles dan teologi Kristen. Lalu datanglah zaman Renaissance, dengan campuran antara kepercayaan-kepercayaan lama dan baru mengenai alam dan ilmu pengetahuan, Tuhan dan manusia. Baru setelah abad ke-17, para filosof berusaha untuk memasukkan gagasan-gagasan baru ke dalam sistem filsafat yang jernih, dan yang pertama mengusahakannya adalah Descartes. Karyanya merupakan pelopor dari apa yang merupakan proyek filsafat paling penting pada generasi-generasi mendatang. Perhatian utamanya adalah pada apa yang dapat kita ketahui, atau dengan kata lain, pengetahuan-pengetahuan tertentu. Pertanyaan besar lainnya yang menyibukkannya adalah hubungan antara badan dan jiwa. Kedua pertanyaan ini merupakan substansi argumen filsafat selama 150 tahun setelah itu. Dia pasti telah mendahului zamannya. Tapi pertanyaan itu memang milik zamannya. Ketika tiba waktunya untuk mendapatkan pengetahuan tertentu, banyak rekan sezamannya menyuarakan skeptisisme filosofi yang menyeluruh. Mereka beranggapan bahawa manusia harus menerima bahawa dia tidak mengetahui apa-apa. Tapi Descartes tidak. Kalau dia melakukan itu, dia pasti bukan seorang filosof sejati. Lagi-lagi kita dapat menarik garis sejajar dengan Sokrates. Dan pada masa hidup Descartes itulah ilmu-ilmu alam yang baru mengembangkan suatu metode yang dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai proses alam. Descartes terdorong untuk bertanya pada dirinya apakah ada metode eksak untuk melakukan refleksi filosofis. Itu dapat aku mengerti, tapi itu hanyalah sebahagian darinya. Ilmu fisika baru juga mengajukan pertanyaan tentang hakikat materi, dan dengan cara demikian menetapkan proses fisik dari alam. Semakin banyak orang mengajukan argumentasi yang cenderung pada pandangan mekanistis mengenai alam. Tapi semakin mekanistik dunia fisik itu dipandang, semakin mendesak jadinya pertanyaan tentang hubungan antara badan dan jiwa. Sebelum abad ke-17,
jiwa umumnya dianggap sebagai semacam nafas kehidupan yang meliputi seluruh makhluk hidup. Makna asli dari kata jiwa dan roh sesungguhnya adalah nafas dan pernafasan. Ini berlaku pada hampir seluruh bahasa Eropah. Bagi Aristoteles, jiwa adalah sesuatu yang ada di mana-mana di dalam organisme sebagai prinsip kehidupannya, dan karenanya tidak dapat dipandang terpisah dari badan. Maka dia mampu berbicara tentang jiwa tanaman atau jiwa binatang. Baru pada abad ke-17 lah para filosof mengemukakan pembagian radikal antara jiwa dan badan. Ini kerana gerakan seluruh objek termasuk badan, binatang atau manusia dijelaskan sebagai proses mekanis. Tapi jiwa manusia tentunya bukan bagian dari mekanisme badan ini, bukan. Bagaimana dengan jiwa, kalau begitu? Dibutuhkan penjelasan tentang bagaimana sesuatu yang spiritual dapat memulai suatu proses mekanis. Itu memang aneh, sesungguhnya. Apa itu? Aku memutuskan untuk mengangkat lenganku dan kemudian, ya, lengan itu mengangkat sendiri. Atau aku memutuskan untuk berlari mengejar bus, dan pada detik berikutnya kedua kakiku sudah bergerak. Atau aku sedang memikirkan sesuatu yang menyedihkan, dan tiba-tiba aku menangis. Jadi pasti ada hubungan misterius antara badan dan kesadaran. Itulah tepatnya masalah yang menggerakkan pemikiran Descartes. Seperti Plato, dia yakin bahawa ada batasan tegas antara roh dan materi. Tapi mengenai bagaimana cara pikiran mempengaruhi badan, atau jiwa mempengaruhi badan, Plato tidak dapat memberi jawaban. Aku juga tidak, maka aku berharap akan mendengar bagaimana teori Descartes. Mari kita ikuti jalur pemikirannya sendiri. Alberto menunjuk buku yang terletak di atas meja di antara mereka. Dalam karyanya, Diskursus tentang Metode, Discourse on Method, Descartes mengajukan pertanyaan tentang metode yang harus digunakan filosof untuk memecahkan suatu masalah filosofis. Ilmu pengetahuan telah mempunyai metode baru. Begitulah kata anda. Descartes menyatakan bahawa kita tidak dapat menerima apapun sebagai sesuatu yang benar kecuali jika kita dapat dengan jelas dan tegas memahaminya. Untuk mencapai ini dibutuhkan upaya untuk memecahkan suatu masalah yang sulit menjadi potongan-potongan kecil sebanyak mungkin. Selanjutnya kita dapat mengambil titik tolak dalam gagasan yang paling sederhana. Dapat kamu katakan bahawa setiap pemikiran harus ditimbang dan diukur, sebagaimana Galileo ingin agar segala sesuatu diukur dan yang tidak dapat diukur harus dibuat agar dapat diukur. Descartes percaya bahawa filsafat mestinya beranjak dari yang sederhana menuju yang rumit. Hanya dengan begitu ada kemungkinan untuk menyusun suatu wawasan baru. Dan akhirnya, penting untuk memastikan melalui penghitungan dan kontrol yang terus-menerus bahawa tidak ada yang ketinggalan. Dengan demikian, kesimpulan filosofis akan dapat dicapai. Kedengarannya hampir seperti tes matematika. Ya, Descartes adalah seorang ahli matematika. Dia dianggap sebagai bapa geometri analitis, dan dia memberikan banyak sumbangan penting pada ilmu aljabar. Dia berusaha untuk membuktikan kebenaran-kebenaran filsafat dengan cara seperti membuktikan sebuah dalil matematika. Dengan kata lain, dia ingin menggunakan instrumen yang persis sama dengan yang kita gunakan ketika kita bekerja dengan angka-angka, iaitu akal, sebab hanya akal yang dapat memberi kita kepastian. Sama sekali tidak pasti bahawa kita dapat bergantung hanya pada indera-indera kita. Kita telah menekankan ketertarikan Descartes pada Plato, yang juga beranggapan bahawa matematika dan angka dapat memberi kita lebih banyak kepastian daripada bukti dari indera-indera kita. Tapi dapatkah orang memecahkan masalah-masalah filosofis dengan cara itu?
Lebih baik kita kembali pada penalaran Descartes sendiri. Tujuannya adalah mendapatkan kepastian mengenai hakikat kehidupan, dan dia memulai dengan menyatakan bahawa pertama-tama orang harus meragukan segala sesuatu. Dia tidak ingin membangun rumah di atas pasir, kamu tahu. Tentu, sebab jika landasannya tersapu air, seluruh rumah itu akan ambruk. Tepat sekali, anakku. Nah, Descartes menganggap tidak masuk akal jika kita meragukan semuanya, tapi dia menganggap secara prinsip kita bisa meragukan segala sesuatu. Sebab sama sekali tidak pasti bahawa kita dapat melangkah maju dalam pencarian filosofis kita dengan membaca Plato atau Aristoteles. Itu mungkin dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah, namun tidak tentang dunia. Descartes merasa perlu untuk membebaskan dirinya dari pengetahuan yang diwarisi atau diterima sebelum memulai penyusunan filsafatnya sendiri. Dia ingin membersihkan semua puing dari tempat itu sebelum mulai membangun rumah barunya. Terima kasih. Dia hanya ingin menggunakan materi-materi yang baru dan segar agar yakin bahawa susunan pemikirannya yang baru dapat bertahan. Tapi keraguan-raguan Descartes bertambah dalam lagi. Kita bahkan tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh indera-indera kita, katanya. Mereka mungkin memperdaya kita. Bagaimana bisa? Ketika kita bermimpi, kita merasa kita sedang mengalami kenyataan. Apa yang memisahkan perasaan kita ketika terjaga dan perasaan kita dalam mimpi? Ketika aku memikirkan hal ini dengan cermat, aku tidak menemukan sesuatu pun yang dengan pasti dapat memisahkan keadaan waktu kita terjaga dari waktu kita bermimpi, tulis Descartes. Dan dia melanjutkan, bagaimana kamu dapat yakin bahawa seluruh kehidupanmu bukan hanya impian? Jack Pui mengira dia hanya bermimpi ketika dia tidur di atas tempat tidur sang baron. Dan ketika dia terbaring di tempat tidur sang baron, dia mengira kehidupannya sebagai seorang petani miskin hanyalah impian. Maka dengan cara yang sama akhirnya Descartes mutlak meragukan segala sesuatu. Banyak filosof sebelum dia telah berhenti persis pada titik itu. Jadi mereka belum melangkah terlalu jauh. Tapi Descartes berusaha untuk melangkah maju dari titik nol ini. Dia meragukan segala sesuatu, dan hanya itulah yang dia yakini. Namun, kemudian ia menyadari sesuatu, satu hal pasti benar, dan itu adalah bahawa dia ragu. Ketika dia ragu, dia pasti sedang berfikir, dan karena dia berfikir, pastilah bahawa dia seorang makhluk yang berfikir. Atau seperti dia sendiri mengungkapkannya, cogito ergo sum. Yang berarti, aku berfikir karena itu aku ada. Aku tidak heran dia menyadari hal itu. Cukup adil. Tapi perhatikan kepastian intuitif yang dengan itu dia tiba-tiba memandang dirinya sebagai seorang makhluk yang berfikir. Barangkali kamu kini ingat apa yang dikatakan Plato, bahawa apa yang kita tangkap dengan akal kita itu lebih nyata daripada apa yang kita tangkap dengan indera kita. Demikianlah halnya bagi Descartes. Dia bukan hanya tahu bahawa dia adalah seorang aku yang berfikir, dia pun menyadari bahawa aku yang berfikir ini lebih nyata daripada dunia materi yang kita tangkap dengan indera-indera kita. Dan dia melanjutkan, dia sama sekali belum menghentikan pencarian filosofisnya. Sesudah itu apa? Descartes kini bertanya pada dirinya sendiri apakah masih ada lagi yang dapat ditangkapnya dengan kepastian intuitif yang sama. Dia sampai pada kesimpulan bahawa dalam pikirannya dia mempunyai suatu gagasan yang jelas dan terang mengenai wujud yang sempurna. Ini adalah gagasan yang selalu disimpannya, dan karenanya jelas bagi Descartes bahawa gagasan semacam itu tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri.
Gagasan mengenai wujud yang sempurna tidak mungkin berasal dari orang yang sendirinya tidak sempurna, katanya. Oleh kerana itu, gagasan mengenai wujud yang sempurna pasti berasal dari wujud sempurna itu sendiri, atau dengan kata lain, dari Tuhan. Oleh kerana itu, menurut Descartes, pernyataan bahawa Tuhan itu ada menjadi jelas dengan sendirinya, sebagaimana seorang makhluk yang berfikir itu pasti ada. Di sini dia terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dia lebih waspada ketika baru mulai. Kamu benar, banyak orang menyebut itu titik lemahnya. Tapi kamu katakan kesimpulan. Sesungguhnya itu bukan masalah bukti. Yang dimaksudkan Descartes hanyalah bahawa kita semua memiliki gagasan tentang wujud sempurna. Menyatu dalam gagasan itu adalah fakta bahawa wujud sempurna itu pasti ada. Sebab wujud yang sempurna tidak akan sempurna jika ia tidak ada. Pun kita tidak akan memiliki gagasan tentang entitas sempurna jika tidak ada entitas sempurna. Karena kita tidak sempurna, gagasan tentang kesempurnaan itu tidak mungkin berasal dari kita. Menurut Descartes, gagasan tentang Tuhan itu sudah merupakan bawaan dan sudah dicapkan pada kita sejak lahir seperti cap perajin yang ditempelkan pada hasil karyanya. Ya, tapi hanya kerana aku mempunyai gagasan tentang seekor buaya berkepala gajah, tidak lantas berarti bahawa binatang seperti itu ada. Descartes pasti akan mengatakan bahawa tidak melekat dalam konsep itu bahawa seekor buaya gajah itu ada. Sebaliknya, telah melekat dalam konsep mengenai wujud sempurna bahawa wujud semacam itu ada. Menurut Descartes, ini sama pastinya dengan telah melekatnya dalam gagasan mengenai lingkaran bahawa semua titik pada lingkaran itu jaraknya sama dari pusat. Kamu tidak mungkin bertemu dengan lingkaran yang tidak sesuai dengan hukum ini. Kamu juga tidak mungkin mendapati wujud sempurna yang tidak mengandung perangkatnya yang paling penting, iaitu keberadaan. Itu cara berfikir yang aneh. Sesungguhnya itu adalah cara berfikir yang sangat rasional. Descartes percaya sebagaimana Sokrates dan Plato bahawa ada kaitan antara akal dan keberadaan. Semakin nyata sesuatu itu bagi akal seseorang, semakin pasti bahawa ia ada. Sejauh ini dia telah menyadari kenyataan bahawa dia seorang manusia yang berfikir dan bahawa wujud sempurna itu ada. Ya, dan dengan ini sebagai titik tolak, dia melangkah maju. Dalam masalah mengenai semua gagasan yang kita miliki mengenai realitas luar misalnya, matahari dan bulan ada kemungkinan bahawa itu hanya fantasi. Tapi realitas luar juga mempunyai ciri-ciri pasti yang dapat kita tangkap dengan akal kita. Ini adalah sifat-sifat matematis, atau, dengan kata lain, dimensi benda-benda yang dapat diukur, seperti panjang, luas, dan kedalaman. Sifat-sifat kuantitatif semacam itu sama jelas dan sama terangnya dengan kenyataan bahawa aku seorang makhluk pemikir. Sifat-sifat kualitatif seperti warna, bau, dan rasa, sebaliknya, terkait dengan persepsi rasa kita dan karenanya tidak menggambarkan realitas luar kita. Jadi alam itu sama sekali bukan impian. Bukan, dan dalam hal itu Descartes sekali lagi membangkitkan gagasan kita mengenai wujud sempurna. Jika akal kita mengenali sesuatu dengan jelas dan terang sebagaimana dalam sifat-sifat matematis dari realitas luar, pasti demikianlah halnya. Sebab Tuhan yang sempurna tidak akan menipu kita. Descartes memberi jaminan dari Tuhan bahawa apapun yang kita tangkap dengan akal kita juga ada dalam kenyataan. Okey, maka kini dia telah mengetahui bahawa dia seorang makhluk yang berfikir, Tuhan itu ada, dan realitas luar itu ada. Tapi realitas luar itu pada dasarnya berbeza dari realitas pikiran.
Descartes kini menyatakan bahawa ada dua bentuk realitas yang berbeza atau dua substansi. Substansi yang satu adalah gagasan, res cognitan atau pikiran, dan yang satunya lagi adalah perluasan, res extensa atau materi. Pikiran itu sesungguhnya adalah kesadaran, dan ia tidak mengambil tempat dalam ruang dan karenanya tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tapi materi adalah perluasan, dan ia mengambil tempat dalam ruang dan karenanya dapat selalu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi tapi ia tidak mempunyai kesadaran. Descartes menyatakan bahawa kedua substansi itu berasal dari Tuhan, sebab Tuhan sajalah yang ada tanpa bergantung pada apapun. Tapi meskipun gagasan dan perluasan itu berasal dari Tuhan, kedua substansi tersebut tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Pikiran itu sama sekali tidak bergantung pada materi, dan begitu pula sebaliknya, proses materi sama sekali tidak bergantung pada pikiran. Jadi dia membagi ciptaan Tuhan menjadi dua. Persis. Kita katakan bahawa Descartes itu seorang dualis, yang berarti bahawa dia menerapkan pembagian tegas antara realitas pikiran dan realitas yang meluas. Misalnya, hanya manusia yang mempunyai pikiran. Binatang sepenuhnya termasuk realitas perluasan. Kehidupan dan gerakan mereka dilakukan secara mekanis. Descartes menganggap seekor binatang sebagai semacam mesin otomat, sedangkan mengenai realitas perluasan, dia meyakini suatu pandangan yang sama sekali mekanistis persis seperti pandangan kaum materialis. Aku benar-benar meragukan bahawa Hermes adalah sebuah mesin otomat. Descartes pasti sangat tidak menyukai binatang. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mesin otomat? Ya dan tidak. Descartes sampai pada kesimpulan bahawa manusia adalah makhluk ganda yang berfikir dan juga mengambil tempat dalam ruang. Oleh kerana itu, manusia mempunyai pikiran dan badan perluasan. Santo Agustin dan Thomas Aquinas pernah mengatakan sesuatu yang serupa, iaitu bahawa manusia mempunyai badan sebagaimana binatang dan jiwa sebagaimana malaikat. Menurut Descartes, badan manusia adalah mesin yang sempurna. Tapi manusia juga mempunyai pikiran yang dapat bekerja secara mandiri sepenuhnya dari badan. Proses-proses badaniah tidak mempunyai kebebasan yang sama, mereka mematuhi hukum-hukum mereka sendiri. Tapi apa yang kita pikirkan dengan akal kita, tidak terjadi di dalam badan itu terjadi di dalam pikiran, yang sama sekali tidak bergantung pada realitas perluasan. Tapi harus kutambahkan bahawa Descartes tidak menolak kemungkinan bahawa binatang dapat berfikir. Tapi jika mereka memiliki kemampuan itu, dualisme yang sama antara pikiran dan perluasan pasti juga berlaku bagi mereka. Kita telah membicarakan ini sebelumnya. Jika aku memutuskan untuk mengejar bas, seluruh mesin otomat itu ikut beraksi. Dan jika aku tidak berhasil naik bas itu, aku mulai menangis. Bahkan Descartes tidak dapat menyangkal bahawa ada interaksi konstan antara pikiran dan badan. Selama pikiran berada di dalam badan, Descartes yakin ia terkait dengan otak melalui sebuah organ otak yang dinamakannya kelenjar otak, yang di dalamnya interaksi konstan berlangsung antara roh dan materi. Oleh kerana itu, pikiran dapat selalu dipengaruhi oleh perasaan dan nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan badaniah. Tapi pikiran juga dapat menjauhkan diri dari impuls-impuls tercela semacam itu dan bekerja tanpa bergantung pada badan. Tujuannya adalah agar akal dapat memegang kendali. Sebab bahkan jika aku merasakan sakit yang amat sangat pada perutku, jumlah sudut dalam sebuah segitiga akan tetap 180 derajat.
Dengan demikian, manusia mempunyai kemampuan untuk bangkit mengatasi kebutuhan-kebutuhan badaniah dan bertindak secara rasional. Dalam hal ini, pikiran lebih unggul daripada badan. Kedua tungkai kita dapat menjadi tua dan lemah, punggung dapat menjadi bungkuk dan gigi dapat tanggal, tapi 2 tambah 2 akan tetap 4 selama kita masih mempunyai akal. Akal tidak menjadi bungkuk dan lemah. Badannya yang menjadi tua. Bagi Descartes, pikiran itu pada dasarnya adalah gagasan. Nafsu dan perasaan yang lebih rendah tingkatannya seperti keinginan dan kebencian lebih erat kaitannya dengan fungsi-fungsi badaniah dan karenanya dengan realitas perluasan. Aku tidak dapat meyakini fakta bahawa Descartes membandingkan badan manusia dengan mesin otomat. Perbandingan itu didasarkan pada kenyataan bahawa orang-orang pada zamannya sangat terpesona oleh mesin dan cara kerja jam yang tampaknya mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi mereka sendiri. Kata otomat persisnya berarti sesuatu yang bergerak sendiri. Sebenarnya hanya ilusi bahawa mereka bergerak sendiri. Jam astronomi, misalnya, dirancang dan diputar oleh tangan manusia. Descartes mengemukakan fakta bahawa penemuan-penemuan yang cerdik semacam itu sebenarnya tercipta dari bagian-bagian yang jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya tulang, otot, saraf, urat, dan pembuluh darah yang membentuk badan manusia dan binatang. Memangnya Tuhan tidak bisa menciptakan badan binatang atau manusia yang didasarkan hukum mekanis? Belakangan ini banyak pembicaraan mengenai kecerdasan buatan. Ya, itulah mesin otomat pada zaman kita sekarang. Kita telah menciptakan mesin-mesin yang terkadang dapat menipu kita sehingga kita percaya bahawa mereka itu cerdas. Mesin-mesin seperti ini akan menakutkan Descartes. Dia mungkin telah mulai meragukan apakah akal manusia benar-benar bebas dan mandiri seperti yang disangkanya semula. Dan banyak filosof yang percaya bahawa kehidupan spiritual manusia tidak lebih bebas dibandingkan dengan proses-proses badaniah. Jiwa manusia sesungguhnya jauh lebih rumit dibandingkan dengan program komputer manapun, tapi sebagian orang beranggapan bahawa pada prinsipnya kita sama tidak bebasnya dengan program-program komputer ini. Tapi coba, Sophie, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Alberto menunjuk pada sebuah meja tulis besar di sudut lain ruangan itu. Di atasnya ada sebuah komputer kecil. Dia melangkah ke sana. Sophie mengikutinya. Alberto menghidupkan komputer dan tak lama kemudian layar menampakkan huruf C di pojok kiri atas. Dia menulis Laila sambil menjelaskan bahawa ini merupakan suatu program percakapan tingkat lanjutan. Sebuah teks segera muncul di layar. Hai, namaku Laila. Apakah kamu senang di sana? Sophie memasukkan 2 huruf. Ya, dia menulis meskipun dia belum sempat duduk. Alberto membawakan sebuah kursi untuknya. Siapa namamu? Muncul di layar. Sophie Amundsen, tulis Sophie, dan komputer itu menjawab. Clover Close 3. Senang berjumpa denganmu, Sophie. Kamu sedang menanti hari ulang tahunmu yang ke-15, kan? Sophie terperanjat. Alberto meletakkan satu tangannya di pundak Sophie dan berkata, aku hanya memberinya namamu, alamatmu, dan tanggal lahirmu. Seperti ketika kamu akan diperkenalkan pada seorang teman baru. Sungguh menyenangkan kalau kita mengetahui sedikit tentang mereka sebelumnya. Lumayan, tulis Sophie. Aduh, kuharap kamu tidak merasa tersinggung, Sophie. Kamu harus berusaha untuk berbicara dengan kalimat-kalimat penuh. Terima kasih, aku baik-baik saja. Boleh aku menanyakan sesuatu padamu? Aku senang kamu baik-baik saja. Teruskan dan tanyakan sesuatu padaku. Berapa umurmu? Sophie menulis. Aku dibuat di Atlanta pada Agustus 1,
tapi aku diterjemahkan ke dalam bahasa Norwegia di Politeknik Norwegia pada 28 Maret 1990. Gosh, kukatakan kamu harus berbicara dengan kalimat penuh. Aku hanya mengatakan gosh, aku tidak mengerti logat popular. Aku menyimpan perbendaharaan lebih dari 100,000 kata, tapi kata paling dekat yang dapat kutemukan adalah gospel. Itu berarti kisah tentang Yesus. Apakah kamu beragama Kristen, Sophie? Aku tidak tahu. Biasanya tidak mengetahui berarti satu langkah menuju pengetahuan baru. Sokrates pasti akan mengatakan hal yang sama. Atau Descartes dalam hal itu. Sokrates adalah seorang filosof Yunani yang hidup dari tahun 470 hingga tahun 399 sebelum Masehi. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, tekan F7. Descartes adalah filosof Prancis yang hidup dari tahun 1596 hingga tahun 1650. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak, tekan F7. Terima kasih, itu saja sudah cukup. Bolehkah aku menanyakan sesuatu yang lain? Aku senang ini sudah cukup. Teruskan dan bertanyalah. Alberto tertawa diam-diam. Sophie menulis. Siapakah Hilde Molerniek? Hilde Molerniek tinggal di Lillesund dan umurnya persis sama dengan umur Sophie Amundsen. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak tahu. Aku menemukannya dalam hard disk. Sophie merasakan sentuhan tangan di bahunya. Aku telah memasukkan program data dengan sedikit informasi yang kita miliki mengenai Hilde, kata Alberto. Apalagi yang kamu ketahui tentang Hilde? Tulis Sophie. Ayah Hilde adalah seorang pengamat PBB di Lebanon. Dia berpangkat mayor dan selalu mengirimkan kartu pos kepada putrinya. Aku ingin kamu menemukan pria itu. Aku tidak dapat melakukannya. Dia tidak terdapat dalam berkasku dan aku tidak disambungkan pada database lain. Aku bilang temukan dia. Apakah kamu sedang marah, Sophie? Begitu banyak tanda seru merupakan petunjuk adanya rasa berang. Aku ingin berbicara dengan ayah Hilde. Kamu mempunyai kesulitan mengontrol dirimu sendiri. Jika kamu ingin berbicara tentang masa kanak-kanakmu, tekan F9. Alberto meletakkan tangannya di bahu Sophie lagi. Dia benar. Ini bukan bola kristal. Laila hanyalah sebuah program data. Tutup mulutmu. Tulis Sophie. Sekehendakmu, Sophie. Perkenalan kita hanya berlangsung 13 minit dan 52 detik. Aku akan mengingat apapun yang pernah kita ucapkan. Kini aku akan menutup program. Huruf C sekali lagi muncul di layar. Sekarang kita dapat duduk lagi, kata Alberto. Tapi Sophie telah menekan kunci-kunci lain. Nek, dia menulis. Dengan cepat pesan selanjutnya muncul di layar. Aku di sini. Kini Alberto lah yang melompat. Siapakah anda? Mayor Albert Nek siap melayani anda. Aku datang langsung dari Lebanon. Apa perintah anda? Ini sungguh gila, desah Alberto. Tikus telah menyusup ke dalam hard disk. Dia memberi isyarat pada Sophie agar bergeser dan kemudian duduk di depan keyboard. Bagaimana anda bisa masuk ke dalam PC saya? Dia menulis. Sepele saja, rekanku yang baik. Aku berada persis di tempat yang kupilih. Kamu virus menyebalkan. Nah, pada saat ini aku di sini sebagai virus ulang tahun. Bolehkah aku mengirimkan ucapan selamat yang istimewa? Tidak, terima kasih. Sudah cukup bagi kami. Tapi aku akan buru-buru, semuanya untuk menghormatimu, Hilde sayang. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-15. Tolong maafkan situasinya, tapi aku ingin ucapan-ucapan selamat ulang tahun dariku muncul di sekitarmu kemana pun kamu pergi. Penuh sayang dari ayah,
yang rindu untuk memberimu pelukan hangat.